macet ya makmumnya juga jadi nggak khusyuk gitu kan, batin gitu kan. Wis kulwe tolek gitu kan. Iya. Ada yang lancar tapi nggak benar. Ya, lancar tapi wacane tajwidnya keliru kabeh gitu kan. Panjang pendeknya nggak tepat dan itu. Ya, artinya sebenarnya Allah itu nggak memaksakan kita harus membaca surat-surat yang panjang atau ayat-ayat yang panjang. Tapi diperintahkan kita mata yassara minal Quran, apa yang mudah bagi Anda dari Al-Quran. Sehingga kekhusyuan itu dapat gitu loh. Karena kadang orang ketika fokus ya dengan hafalan gitu kan, jadi nggak fokus dengan maknanya, jadi nggak fokus dengan sholatnya. Karena tujuannya di situ adalah tercapainya kekhusyuan gitu kan. Maka di dalam Al-Quran, ya di surat Al-Furqan ayat 64 Allah Ta'ala berfirman walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang senantiasa mabit gitu kan. Artinya bermalam atau menghabiskan malamnya untuk sujud dan berdiri kepada Allah Ta'ala. Artinya orang mukmin itu membagi waktu malamnya bukan semuanya untuk tidur ya, atau semuanya untuk begadang. Akan tapi ada waktu di situ yang dia senantiasa menjaga waktu itu bersama Allah Ta'ala, yaitu di sepertiga malam. Ya, maka sungguh heran gitu kan kalau ada orang yang diberikan kesehatan, kekuatan, tapi dihabiskan waktu malamnya untuk tidur. Ya, nanti kalau kita membahas tentang zuhud itu baru nyampe nanti materi itu. Adapun kabar dari sahabat ya, di antara sebagian dari di dalam khabar atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail ya. Yang sebagaimana hadis yang sering kita dengar yang masyhur berkenaan dengan qiyamul lail itu adalah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, seafdol-afdolnya sholat, sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang wajib adalah qiyamul lail. Ya. Di dalam hadis yang disebutkan Abu Hurairah demikian, wa thabata fi sahihain wa ghairuhuma min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafrugha min salatil isya'i ila al-fajri 11 raka'atan. Yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidah. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kesaksiannya ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafrugha min salat, biasa menjalankan salat selesai sholat isya sampai fajar. Selesai sholat isya sampai fajar. Lama enggak Bu? Lama enggak Pak? Lama banget gitu kan. Bukan hanya lama lagi, lama nganggu banget gitu kan. Selepas sholat isya sampai fajar. 11 rakaatan yang rakaatnya jumlahnya 11. Berarti kalau 11 rakaat itu satu rakaatnya berapa juz Pak? Dari ba'da isya. Misalkan jam 9 gitu ya. 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6. Ya, 7 jam. Kalau setengah jam itu, kalau yang hafalannya lancar, setengah jam itu 1 juz gitu kan. Ya. Tapi kalau digandengkan dengan rukuk sujudnya yang sama lamanya dengan bacaan kurang lebih, berarti ya kurang lebih 7 juz. Ya kan. 5 sampai 7 juz. Kalau jenengan 7 ayat. Ya. Iya, makanya kita ini berada di bulan Rajab gitu kan.
Yang oleh para ulama kita itu ada pepatah mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam itu kan. Bulan Sya'ban itu bulan menggarap. Bulan Ramadan itu bulan memanen. Ya, artinya kalau Anda itu pengen sukses Ramadannya, ya, persiapannya itu sejak Rajab. Ya, nabur benihnya itu sejak bulan Rajab. Mulai dibiasakan baca Quran, ya kan? Kalau biasanya cuman baca 1 halaman, meningkat gitu kan? 2 halaman, 3 halaman, ya kan? 2 lembar, 3 lembar gitu loh, ada peningkatan. Karena yang namanya barokah itu bertambah kebaikan gitu kan. Jadi kalau kemarin kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, jangan hanya ndonga tok, ikhtiar juga gitu kan. Ada peningkatan kebaikan. Apa itu? Meningkat intensitas ibadahnya. Kalau kemarin tahajudnya masih bolong-bolong, mulai ya kan dirajinkan. Kalau kemarin baca Qur'annya baru sedikit, ya kan, mulai agak diperbanyak gitu kan. Sehingga nanti ketika pas Ramadan kondisi fisik dan ruh itu siap, ya kan. Kalau pelari saja perlu pemanasan sebelum lari biar nggak kesleo gitu kan. Begitupun dalam ibadah kita perlu di sana persiapan gitu loh. Supaya nanti ketika Ramadan dijak tahajud 1 juz itu enggak jeglek. Ora taune tahajud suwe dijak tahajud suwe langsung ya jeglek gitu kan. Jadi perlu latihan juga ruh kita, ya kan. Ruh kita ketika sholat enggak lagi berat, merasakan berat, itu harus dibiasakan. Nah, kaitannya dengan Qiyamul Lail di sini juga begitu. Ya, Rasulullah sudah ngasih contoh dan contohnya Rasulullah itu yang terbaik gitu kan. Yang paling maksimal gitu kan. Bahwa Rasulullah mengerjakan sholat tahajud atau Qiyamul Lail itu sejak selesai sholat Isya sampai fajar gitu loh. Ya. Apakah diisi semuanya dengan Qiyamul Lail? Tidak. Ya, Rasulullah enggak pernah begadang semalam suntuk gitu kan sampai dari Isya sampai subuh melek gitu kan, enggak. Kebiasaannya Rasulullah itu ketika sudah masuk waktu fajar, Rasulullah istirahat sejenak. Ya, Rasulullah istirahat sejenak sampai nanti Bilal bin Rabah membangunkan Rasulullah, ya Rasulullah waktunya sholat subuh. Jadi waktu itu, jeda itu Rasulullah istirahat, tidurnya itu di situ. Ya. Kalau sekarang nunggu imamnya enggak sekarang. Mau dikomati subuh ini imamnya masih tidur gitu kan. Iya, tinggal gitu kan. Iya. Ya karena Rasulullah kan rumahnya memang gandeng dengan masjid gitu kan. Ya, yang pernah ke Masjid Nabawi ya pasti menyaksikan Raudhah. Ya, Raudhah itu gandeng sama rumahnya Rasulullah. Ya. Makanya setiap akan dikumandangkan iqomah, sahabat Bilal ya, mengetuk pintunya Rasulullah memberitahu kalau sudah waktunya sholat subuh. Maksudnya untuk dilaksanakan sholat subuh, iqomah. Ya Rasulullah, uqimatis sholat, sudah waktunya iqomah. Dan ini contoh yang terbaik, yang paling maksimal Rasulullah memberikannya kepada kita. Setidaknya kalau kita nggak bisa niru seperti Rasulullah, gitu kan, ya, sepertiga malamnya saja, gitu kan. Kalau nggak mampu sepertiga malamnya, di penghujungnya, gitu kan, mendekati sholat subuh. Kalau subuh itu sekarang jam 4.23 gitu kan, paling enggak jam 4 itu bangun ya, tahajud dulu, terus kemudian habis itu ketika dikumandangkan adzan masuk waktu fajar, sunnah fajar dulu gitu kan. Terus kemudian sholat subuh gitu kan. Latihan gitu kan, latihan, perlu latihan.
Kemudian di dalam riwayat yang lain, wa fil khabari anna dzukira inda rajul yanamu kullu lailatin hatta yusbih faqala sallallahu alaihi wasallam dzaka rajulun bala syaitanu fi udunai. Pernah suatu ketika ada sahabat yang ngendikan ya kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki, ya ini termasuk perempuan juga sebenarnya. Cuman kalau perempuan mungkin agak dimaklum ya karena pekerjaan rumahnya banyak. Ada seorang laki-laki, dia itu yanamu kulla lailin. Ya. Seluruh malamnya itu dipakai untuk tidur. Mriki nggih kathah, Pak. Kathah napa sedikit? Kathah. Ada laki-laki seluruh malamnya habis untuk tidur. Hatta yusbih, sampai subuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, dzalika rajul balas syaitanu fi udunai. Itu adalah laki-laki yang sudah dikencingi telinganya oleh setan. Ya. Sehingga enggak bisa bangun. Ya, ini muttafaqun alaih, artinya terdapat di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Dari jalur periwayatannya Ibnu Mas'ud. Artinya apa? Ya, bukan berarti orang yang ya menghabiskan seluruh malamnya itu terus kemudian semuanya dikencingi setan gitu kan. Ya karena ada juga yang karena kelelahan dan lain sebagainya. Tapi umumnya gitu kan, kalau badannya sehat, kalau dia punya kekuatan, kalau dia punya kesempatan gitu kan. Tapi kok terus setiap harinya seperti itu gitu kan. Ya kan. Kalau sekali dua kali karena kecapean mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau hari-harinya seperti itu, tidur semalam suntuk gitu kan. Ya kan? Mungkin ada juga yang enggak tidur semalam suntuk dalam artian tidak dari pada isya dia tidur terus kemudian bangunnya subuh. Dia pakai begadang untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya kan? Begadang untuk hal yang tidak bermanfaat. Terus kemudian tidur. Ya begadangnya sampai jam 1 mungkin atau sampai jam 2 ya untuk nonton sepak bola atau Piala Dunia. Terus kemudian ya, lupa di sana. Langsung tidur enggak bisa tahajud gitu kan. Ya sama saja. Ya, kalau yang satu tadi tidur dikencingi telinganya, mungkin yang melek begadang enggak manfaat itu dikencingi matanya gitu kan. Iya, sehingga dia menganggap hal yang sia-sia atau batil itu seolah-olah hal yang utama gitu kan, harus diperjuangkan melek-lekan gitu kan. Sampai direwangi siap kopi dan sebagainya gitu kan. Tapi untuk sholat melipir gitu kan. Untuk tahajud itu melipir. Ya Allah, seandainya orang itu tahu fadilah keutamaannya sholat tahajud itu, dia nggak akan mau ketinggalan tahajud. Beneran. Banyak sekali kisah ya, suksesnya anak itu dari rajinnya orang tua tahajud. Beneran ini, jangan sepelekan, khususnya para ibu dan bapak ya. Ya, bangunnya Anda di sepertiga malam ya. Doanya Anda kepada Allah, apalagi sampai nangis-nangis gitu kan. Oh itu benar-benar menggetarkan ya langit gitu kan. Benar-benar menjadi doa yang punya kekuatan, yang mustajab. Apalagi doa orang tua untuk anak gitu kan. Banyak anak-anak yang sukses itu berawal dari orang tua yang rajin tahajud. Ya kan. Sakjane nek secara ekonomi ya biasa-biasa, bahkan mungkin dikatakan menengah ke bawah gitu kan. Tapi orang tuanya punya keyakinan yang kuat, ibadahnya yang kuat, doanya kuat, anaknya sukses semuanya. Ya, tahajudnya kenceng gitu kan. Ya, banyak cerita tentang itu, ya. Karenanya ayat Allah enggak mungkin di sana ya, enggak mungkin Allah itu berbohong gitu kan. Dalam Al-Qur'annya menyatakan demikian, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah. Dengan itu Allah akan angkat Anda itu ke derajat yang terpuji. Lah mau diangkat derajatnya kok enggak mau. Ya kan? Mau dipintarkan sama Allah kok enggak mau. Mau dicukupkan ya, dikayakan sama Allah kok enggak mau, gitu kan.
mau disehatkan sama Allah kok nggak mau, gitu kan. Saya juga punya pengalaman ya, beberapa pasien itu ada yang didiagnosa punya penyakit yang berat, gitu kan. Tapi karena dia rajin tahajud, Allah mentakdirkan hal yang lain, sakit itu hilang. Yang secara medis itu sebenarnya nggak masuk akal, gitu kan. Tapi apa yang dikehendaki Allah ya terjadilah di sana. Itu loh. Jadi jangan sepelekan qiyamul lail itu. Masya Allah, faedahnya itu sangat luar biasa. Seandainya orang itu betul-betul menghayatinya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Ya, setan itu membelenggu kalian atau mengikat kalian dengan 3 ikatan ketika kalian itu tidur. Yadribu makana kullu uqdatin 'alaika lailun tawilun faraqida, ya. Yang dengan ikatan itu menjadikan kalian itu tidur panjang di waktu malam. Fa idza istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdah. Kalau orang itu bangun terus kemudian dia ingat Allah, dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah hafal semua nggih? Ya, ketika orang bangun terus kemudian berdoa kepada Allah, in halat uqdah, ikatannya setan itu lepas. Ting. Fa in tawaddaa in halat uqdah, dia wudu lepas ikatan kedua. Wa in shalla in halat uqdah, kalau dia melaksanakan sholat lepaslah ikatan ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia di waktu subuh itu dalam kondisi energik, dalam kondisi fresh. Karena seluruh ikatannya setan itu lepas. Itu loh. Wa illa asbaha khabithun nafsi kaslan. Ya, muttafaqun alaih. Kalau tidak seperti itu, dia enggak bangun, dia enggak wudu, dia enggak sholat, subuhnya itu jadi malas. Subuhnya itu jadi malas, lungkrah, ngantuk. Ngantuk mboten, Bu? Iya. Iya, kalau subuhnya kita, paginya kita itu kok merasakan males, jangan-jangan ya kita enggak tahajud. Kita enggak sempat wudu, kita enggak bangun malam. Ya kan? Karena ikatannya setan itu masih nyangkut. Ya, ini menurut penjelasan Nabi SAW. Ya, artinya bukan berarti terus kemudian qiyamul lail itu menjadikan orang terus males gitu kan paginya. Ya, dulu ada santri, waktu kita santri itu, kenapa kamu di kelas kok ngantuk? Oh, tadi malam tahajud Ustaz gitu kan. Jadi bukan tahajud yang bikin ngantuk ya kan. Bukan tahajudnya yang bikin ngantuk gitu kan. Tapi Anda melakukan tahajudnya dengan tidur ya, atau dengan ngantuk. Ya, mungkin belum doa gitu kan. Waktu bangun tidur belum doa. Jadi ikatannya setan masih ngiket gitu kan. Ingat urutannya tadi. Bangun, berdoa, wudu, sholat. Kan ikatannya ada 3 tadi kan. Ya, ketika bangun, berdoa, wudu, sholat. Supaya lepas itu 3 ikatannya setan itu. Sehingga paginya itu fresh. Ya kan? Mungkin sholat, mungkin wudu, tapi belum berdoa ketika bangun, ikatannya masih tersisa, makanya ngantuk gitu kan. Iya. Ya, ini penting ya untuk dipahami. Sedangkan menurut athar atau berita dari para sahabat, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza hada'atil uyun qama fayasma'u lahu dawiyin kadawiyin nahli hatta yusbih. Dahulu Ibnu Mas'ud itu ya diceritakan kalau sudah bangun ya qama terus kemudian dia melakukan qiyamul lail atau tahajud. Jadi kebiasaan salafun saleh ya para generasi awal kita dahulu kalau sudah bangun itu enggak bisa tidur lagi. Ya.
Kalau sudah bangun berarti waktunya tahajud. Nah, kita kan bangun golek kemuh itu. Iya. Atau nutup pintu atau masukkan sepeda motor tidur lagi gitu kan. Nggih ngoten, Bu. Jenengan nggih ngoten niku mboten, Bu? Napa mboten, Pak? Iya. Atau bapak terbangun golek ibuke gitu kan. Terus melanjutkan tidur lagi gitu kan. Ya Allah. Ada bangun tuh pipis tok, Pak. Habis pipis tidur lagi gitu kan. Padahal sudah nyampe kamar mandi gitu kan. Tinggal wudhu terus kemudian sholat. Habis sholat mau tidur lagi silahkan gitu kan. Ya. Sempatkan untuk hal itu. Jadi Ibnu Mas'ud diceritakan itu kalau sudah bangun beliau melaksanakan sholat tahajud. Kalau sudah tahajud terdengar darinya itu dawiyin kadawiyin nahli, dengungan-dengungan seperti dengungannya lebah. Artinya apa? Baca Quran. Ya. Baca Quran. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau itu dibaca banyak sahabat yang qiyamul lail atau tahajud di masjid, jadinya kan kayak lebah, saking banyak. Bahkan kalau di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran itu kalau dahulu ya, orang itu berjalan di antara fustot atau kemah-kemahnya para tentara muslim itu. Ya, di sepertiga malam itu seperti mendengar dengungan lebah, Pak. Saking banyaknya pasukan muslim itu yang bangun untuk tahajud. Tuh bayangkan, orang di tengah peperangan masih sempat tahajud. Lah kita ini perang dengan nafsu kita sendiri sering kalah gitu. Ya Allah, iya. Ini orang menghadapi kematian ibaratnya gitu kan. Mbah sesuk iki sik urip ora gitu kan. Tapi masih disempatkan malamnya itu untuk bangun untuk tahajudnya. Sementara kita yang kondisi aman, damai, ya alhamdulillah kita enggak ada bencana gitu kan. Tapi diberikan kita keleluasaan, kelonggaran, kesehatan, kekuatan itu sering kita lalai. Gitu loh. Makanya ketika Nabi SAW itu ada sahabat yang mengatakan, satu riwayat ada yang mengatakan itu sahabat, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan itu Bunda Aisyah gitu kan. Ya Rasulullah, bukankah Anda itu orang yang sudah dijamin masuk surga gitu kan. Terus mengapa Anda tahajud sampai seperti ini, sampai kakinya bengkak dan sebagainya. Jawabannya Rasulullah, Pak, luar biasa. Awalaan aku abdan syakura. Apa enggak pantas kalau saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena saya diberikan keutamaan-keutamaan ini, saya pengen bersyukur dan cara bersyukur itu adalah dengan beribadah. Itu loh. Dengan beribadah. Jenengan itu sudah dikasih bondo, sudah dikasih kesehatan, dikasih anak, dikasih pangkat, dikasih jabatan. Syukur. Syukurnya apa? Ibadah. Ya, ibadahnya diperbanyak. Itu kan. Nek gor syukuran nggawe penaan atau nasi kotak itu gampang, Pak. Semua orang bisa. Iya kan? Maka kesolehan atau syukurnya orang soleh, ya, syukurnya orang soleh itu dipolke dalam ibadah gitu loh. Ini kunci gitu kan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan hal seperti itu juga menjadi pelajaran bagi kita gitu kan. Loh yang Kanjeng Nabi itu, yang Rasulullah itu ya, meskipun sudah dijamin hal yang seperti itu aja, syukurnya dengan begitu gitu loh. Lah kita ini yang enggak jelas gitu kan, yang belum jelas gitu kan. Gitu kan. Dikasih nikmat sedemikian rupa, syukurnya juga enggak jelas gitu kan. Ayo, berarti syukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah dengan ucapan.
Tapi optimalkan juga di sana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk menggunakan segala apa yang dianugerahkan Allah untuk menjalankan ketaatan pada Allah. Gitu loh. Jadi kalau selama ini rumah kita itu belum optimal ya untuk mengagungkan Allah, untuk memakmurkan ya Islam atau untuk di sana memuliakan agama Allah gitu kan. Kayaknya rumah itu jadinya sia-sia gitu kan. Apalagi kalau rumah itu setiap hari yang dilantunkan adalah lagu-lagu yang kurang berfaedah, yang di setel di situ di rumah itu adalah hal-hal yang kurang bermanfaat gitu kan. Itu malah jadinya kufur gitu kan. Saya punya rumah, gimana cara mensyukuri rumah saya itu? Dipakai ngaji, dipakai sholat sunnah gitu kan. Ya, saya diberikan mobil gitu kan, gimana cara mensyukuri mobil saya itu? Ya dipakai pengajian, berangkat akad pagi atau apa ke tempat-tempat yang mengingatkan kita pada Allah gitu kan. Jadi bukan hanya dipakai untuk kerja saja gitu kan. Berikan, lakukan dari semua nikmat yang diberikan Allah itu ya untuk mengabdikan diri pada Allah. Ya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, pakai untuk ibadah, tambah ibadahnya. Makin tambah nikmatnya, tambah rezekinya, tambah ibadahnya. Harusnya begitu. Nah itu baru namanya benar-benar bersyukur. Dikatakan kepada Al-Hasan, ma balul mutahajjid ahsanun nasi wajhan. Dikatakan kepada Al-Hasan, mengapa orang-orang yang tahajud itu kok saya lihat wajahnya ganteng-ganteng gitu kan. Resik-resik gitu kan. Glowing gitu kan. Jadi ada yang terpancar dari wajahnya itu. Orang-orang yang senang tahajud itu. Ahsanun nasi wajahan, orang yang paling elok wajahnya. Kenapa saya lihat setiap orang yang ahli tahajud itu adalah orang yang paling elok wajahnya. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, li'annahum khalau birrahmani fa'albasahum nuran min nuri. Karena mereka telah berkhalwat, telah menyendiri dengan Tuhannya, ya kan? Kemudian Allah berikan kepadanya itu cahaya dari cahayanya. Saya di Magetan itu juga aktif di RSUD Saidiman, rumah sakit daerah di kedokteran holistik. Ketika kami berkunjung ke pasien-pasien itu, ya hampir bisa menebak gitu kan. Ya kan? Kalau saya dapati pasien itu kok tenang, wajahnya cerah gitu kan. Kadang saya nanya, iseng, Bu, pangapunten, Ibu kalau di rumah sering tahajud enggak? Alhamdulillah Ustaz sering gitu kan. Oh pantas gitu kan. Tapi kalau dapat orang yang jarang sholat gitu kan, buru-buru tahajud, jarang sholat, baru masuk itu wajah itu sudah kelihatan. Artinya beneran itu. Nampak, benar-benar nampak dari wajah itu. Ini orang ini rajin sholat atau orang ini enggak rajin sholat itu ketahuan, ketika sakit itu ketahuan. Beneran Pak, ini pengalaman pribadi betul. Saya kunjung-kunjung ke pasien itu, ini ada orang yang swamba tera karuan gitu kan. Ya mukanya itu kusem gitu kan, sajane kulitnya putih. Sebenarnya wajah kulitnya itu putih, tapi nampak ketidaksenangan, kesakitan, ketakutan dari wajah itu. Dan ternyata ketakutan, terus ketidaksenangan, kekhawatiran itu justru kita dapati Allah hilangkan dari mereka yang rajin sholat. Ya podo-podo loro neneng sing siji ini swambat, sing siji sini dzikir gitu kan. Masya Allah. Ya. Nah, ini yang membedakan, dua kondisi yang benar-benar membedakan antara mereka yang ahli ibadah dengan mereka yang enggak rajin ibadah. Ketika ditimpa musibah itu nanti ketok. Ya kan? Yang enggak rajin ibadah itu isinya sambat, muring-muring, ngamuk, gitu kan? Ya, gersulo, gremeng, kabeh disalahke, ya kan? Tapi kalau orang itu ahli ibadah, itu gampang banget lerem itu ya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan?
Semuanya itu kehendaknya Allah SWT. Semuanya miliknya Allah. Gitu kan. Itu yang kita dapati seperti itu. Maka orang yang rajin tahajud dikabarkan kepada Al-Hasan, ahsanu wajhan, ya wajahnya itu ya bagus-bagus gitu loh. Wajahnya itu cerah. Wajahnya itu enak dilihat gitu kan. Ini yang didapati dari orang-orang yang ahli tahajud. Wa qala inna rajul la yadnubu dzanban fa yuhramu bi qiyamul lail. Ada juga yang mengatakan ada seorang itu dia melakukan dosa, maka diharamkan baginya qiyamul lail. Ya. Maka ulama salaf kita, orang-orang soleh dulu, kalau enggak bisa tahajud itu selalu yang menjadikan resah di hati itu, dosa apa seharian yang saya lakukan. Sehingga Allah haramkan saya untuk melaksanakan tahajud. Itu sudah seperti siksaan itu Pak. Orang yang biasa tahajud, enggak diberi kesempatan tahajud, itu rasanya itu apa? Penyesalannya itu gelonya, getunnya itu luar biasa. Ya kan? Dan dia akan menyalahkan dirinya. Dosa apa yang saya lakukan kemarin sehingga Allah enggak bangunkan saya di sepertiga malam ini. Tapi kalau orang yang jarang tahajud ya padha wae gitu kan. Tangi ora gelo gitu kan. Tapi kalau orang itu sudah jatuh cinta dengan Allah gitu kan. Selalu dekat dengan Allah gitu kan. Enggak dibangunkan Allah itu gelonya luar biasa. Bukan menyalahkan Allah, menyalahkan dirinya sendiri. Maksiat apa yang saya lakukan seharian kemarin sampai Allah enggak bangunkan saya. Gitu kan. Banyak istighfar gitu kan. Dibersihkan lagi, di-scanning lagi. Lah kita ini termasuk persiapan sebelum Ramadan itu, gitu kan. Resik-resik gitu loh. Ya. Taubatnya itu sejak Rejab ini gitu kan. Taubat sama Allah. Ya Allah, kemarin jarang tahajud gitu kan. Ya Allah, kemarin baca Qur'annya cuma sedikit. Gitu kan. Ditaubati dari sekarang. Ya, taubat dari sekarang. Ya, maka dulu kalau orang tua kita dulu itu kan ada yang namanya padusan gitu Pak ya. Iya, padusan gitu kan. Kalau mau Ramadan itu suruh mandi gitu kan. Wah, nek zaman kecil saya itu anak sing ngadus barang ning kali gitu kan. Katanya padusan loh. Ya, jadi bahasa sederhana orang tua dulu gitu kan. Padahal maksudnya, maknanya Anda itu mau masuk Ramadan, resik-resik ono awakmu gitu kan. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, bersihkan badanmu gitu kan. Dari dosa-dosa yang lalu, taubat gitu kan. Karena tidak ada hal yang lebih menghalangi amal-amal ibadah kita kecuali dosa-dosa kita. Gitu loh. Dosa-dosa yang kita lakukan, yang maksiat yang kita kerjakan, itulah yang bikin ibadah itu jadi berat, jadi sulit. Ya kan? Kalau kita merasakan baca Quran kok berat, baca Quran kok perasaannya itu apa istilahnya menjadi beban, sholat kok menjadi beban, jangan-jangan banyak ya dosa yang numpuk di dalam diri kita. Ya, karena orang itu kalau hatinya bersih, pikirannya bersih gitu kan, itu menjalankan amal-amal ketaatan itu ringan sekali dan dia senang melakukan itu. Itu kan. Tapi itu akan menjadi berat bagi ahli maksiat. Ya, ibadah itu akan menjadi berat bagi ahli maksiat. Itu udah rumus itu. Qala rajulun di ahadis sholihin, ada seorang berkata kepada orang soleh, la astati'u qiyamal lail fasifli dawaan. Ya, Pak Yai, saya itu kok wangel tahajud itu. Kalau niku wangel tahajud ini. Niku tombone nopo Pak Yai? Berarti kan gitu. Faqala, maka dikatakan padanya, la ta'sihi bin nahari wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil laili. Kamu jangan memaksiatinya di waktu siang, niscaya kamu akan dibangunkan di hadapannya di waktu malam. Wah, ini nasihatnya menohok sekali. Ya. Jangan memaksiati Allah di waktu siangmu, maka Allah akan membangunkanmu
di sepertiga malam di hadapannya. Ya kan? Wa yurwa an Sufyan ats-Tsauri, ya, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, beliau berkata, "Hurimtu qiyamul lail khamsata asyhurin bi dzanbin usibtuhu." Wa qala Ibnul Mubarak, "Idza mal lailu adlamu kabidu wa yasfaru anhum wa hum huju'u. Ataral khawfu naumahum faqamu wa ahlul amani fid dunya huju'u." Ketika di Imam Sufyan ats-Tsauri jadi menceritakan, "Hurimtu qiyamul lail," aku tuh pernah enggak bisa sholat qiyamul lail selama 5 bulan. 5 bulan tuh panjang atau pendek, Pak? Panjang, gitu kan. Bidzan bin usibtuhu, karena satu dosa yang aku lakukan. Bu, satu dosa hukumannya 5 bulan. Ya Pak. Apa Imam Sufyan ats-Tsauri itu ahlul maksiat? Bukan. Dia orang soleh, ahli tahajud itu kan. Tapi kecemburuannya Allah itu, ya, kadang diberi hukuman itu orang soleh itu udah sakitnya luar biasa. Ya. Nah ini supaya menjadi renungan bagi kita semuanya gitu kan. Sudah berapa malam kita tidak tahajud gitu kan. Mungkin ada beberapa maksiat yang kita lakukan ya. Kemudian berkata Imam Ibnul Mubarak, "Idzamal lailu adlamu kabidu," kalau malam itu sudah larut menjadi gelap. Fa yusfaru anhum wa hum wuju'u, sampai yusfar itu maksudnya sudah fajar, dia kok masih tidur. Ataral khaufu naumahum, ya, faqamu wa ahlul amani fid dunya huju'u, ya. Kalau ahli tahajud itu ataral khaufu naumahum, ya, karena rasa takut itu menyebabkan mereka bangun. Faqamu, lalu mereka berdiri untuk sholat. Tapi kalau orang yang selalu merasa kondisinya aman-aman saja gitu kan, dia tetap lanjutkan untuk tidur. Halo. Yang namanya umur itu kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Padahal syaratnya mati itu nggak harus tua, nggak harus sakit dulu. Ya, banyak yang dijemput Allah itu masih muda, masih anak-anak. Sedangkan kita selalu merasa aman gitu kan. Padahal yang namanya maut itu selalu menghantui kita gitu kan. Maut itu selalu menghantui kita. Ya. Padahal amal kita masih sedikit. Beneran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bukan karena amalmu Allah itu memasukkanmu ke surga, dan bukan pula karena amalmu Allah itu jauhkan kamu dari neraka. Sahabat bertanya, nek ngoten terus untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau begitu untuk apa kita beramal kalau bukan karena amal kita itu kita dimasukkan ke surga atau dijauhkan dari neraka? Sekarang kita introspeksi diri. Nek dengan kualitas sholat kita itu terus kemudian ditukarkan surganya Allah, kira-kira imbang mboten Bu? Bu? Imbang mboten Bu? Wong nek sholat sik kelingan utang, sik kelingan beras. Lalu ngono arep ditukarkan surganya Allah, imbang mboten? Enggak imbang. Ya kan? Mau dipakai untuk nebus neraka, imbang enggak? Enggak imbang. Kalau bukan karena rahmat Allah SWT enggak bisa kita masuk ke situ. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Lah nek jawabannya kalau begitu untuk apa kita beramal itu kan? Ya kita beramal itu untuk mencari keridhaan rahmat Allah SWT gitu loh. Ya kan? Lah nek wong jarang di sana ibadah, gimana dia dapat rahmatnya Allah? Wong ra tau nyedak karo Gusti Allah. Hah? Tidak pernah membaca kitabullah gitu kan. Enggak mau melakukan apa-apa yang
cintai Allah, yang disukai Allah, kan begitu. Ya, bapak-bapak itu kadang untuk berdamai dengan istrinya itu kan menghadiahkan sesuatu gitu kan. Sepele kan, habis bepergian pulang bawa klepon itu bojone wis seneng gitu. Balesane klepon tuh dimasake sing enak gitu loh ya. Karena yang dia perhatian ya kan, bukan nilai kleponnya gitu kan, tapi perhatian suaminya itu gitu kan. Bukan karena sholatmu gitu kan, semata-mata karena sholatmu, tapi kamu yang selalu ingat dengan Allah SWT itu loh. Iya kan? Jadi kita beribadah, ya Allah, Allah ridho enggak gitu kan dengan sholat saya ini, Allah ridho enggak dengan ibadah saya ini gitu kan. Tambahi lagi dengan tahajud, tambahi lagi dengan wirid, tambahi lagi dengan doa gitu kan, tambahi lagi dengan zikir. Ya, direwangi seperti itu, mudah-mudahan Allah itu merahmati kita. Kalau kita meninggal, Allah sayang dengan kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu loh. Ya. Nah kalau ada orang itu pengennya kecil, dimanja, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga, itu kata malaikat, kok penak menawakmu gitu kan. Kok penak menawakmu gitu kan. Iya. Jadi Masya Allah. Maka nanti dalam pembahasan zuhud itu masuk di situ. Artinya kalau sudah tingkatan zuhud yang paling tinggi, orang beribadah itu sudah enggak peduli lagi dengan surga atau neraka gitu kan. Intinya adalah dia ya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau ibadahnya orang awam ini muga-muga mlebu surga kan begitu ya umumnya. Umumnya kan begitu. Ya, tapi kalau sudah tingkatan yang paling tinggi itu sudah bukan karena surga, bukan karena neraka lagi. Gitu kan. Allah itu ridho enggak sama saya gitu kan. Iya kan? Urusannya sudah di situ. Kira-kira sholat saya ini diterima Allah enggak sih gitu. Iya. Makanya selalu berhati-hati dengan ucapannya, berhati-hati dengan yang dimakannya, berhati-hati dengan tindak tanduknya, karena dia takut kalau Allah itu enggak ridho dengan dirinya. Gitu loh. Wa qala Abu Sulaiman, berkata Abu Sulaiman, ahlul laili fi lailihim aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ya. Orang yang suka menghidupkan waktu malamnya itu dikatakan ahlul lail. Menghidupkan waktu malamnya dengan apa? Dengan tahajud, ya kan? Mereka itu merasakan aladdu, lebih nikmat min ahli lahwi daripada ahli lahwun. Ahli lahwun itu apa? Orang yang suka melakukan hal yang sia-sia di dalam kesia-siaannya. Gitu loh. Ibaratnya begini sekarang. Apa dia? Ada orang itu yang seneng banget mendengarkan lagu atau musik kesukaannya gitu kan. Sampai dia larut di situ, sampai ikut nyanyi gitu kan. Sampai tenggelam di situ gitu kan. Ya, kayaknya kok nikmat banget gitu kan. Ya. Ahlul lahwi ini loh. Bahkan ada yang saking dia menikmatinya itu sambil nyawer gitu kan, sambil joget gitu kan. Kayaknya menurut dia itu nikmat. Padahal yang ahlul lail, orang yang senantiasa mengisi malamnya dengan qiyamul lail itu aladu, merasakan lebih nikmat dari itu semuanya. Kenapa? Karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi yang sambil joget, sambil mungkin mabuk, sambil nyawer gitu kan. Dia nikmatnya hanya itu saja. Habis itu pulang digebuki karo mboke. Atau dimarahi istri. Hilang ya habis itu. Nikmatnya hilang gitu kan. Nikmat sementara membawa sengsara selamanya. Ya, waduh akhirnya cerai. Enak juga gitu kan. Iya, tapi kalau orang yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, bukan hanya malam itu dia merasakan nikmat, sesudah itu dia merasakan nikmat yang jauh lebih besar. Ya. Dia merasakan pertolongan Allah. Dia merasakan kesuksesan yang enggak masuk akal gitu kan. Ya, dia akan menikmati itu. Ya.
Semakin banyak anugerah yang diberikan Allah, nikmat-nikmat yang ditunjukkan Allah, makin dia mempeng tahajudnya, makin dia mempeng doanya, gitu loh. Ini ahlul lail. Berkata Imam Ibnul Munkadir, ma baqiya min ladzatid dunya illa thalat. Enggak ada yang tersisa dari kenikmatan dunia ini kecuali hanya 3. Ya. Ini kanggone wong soleh itu begitu. Apa itu? Qiyamul lail. Adanya qiyamul lail. Waliqaul ikhwan. Karena bertemu dengan teman-teman yang soleh. Wa sholatul jamaah, dan di sholat jamaah. Saya ulangi. Menurut Imam Ibnul Munkadir, nikmatin dunya kuwi gur telu gitu kan. Karena ana sholat tahajud, karena anek kanca sing soleh, lan ana sholat jamaah. Nikmatnya ada di situ. Kalau Anda sudah merasakan nikmat di 3 hal itu, insya Allah Anda sudah merasakan semua itu dari anugerah Allah SWT, dan Anda mudah-mudahan termasuk orang yang soleh. Ya, karena ini kuncinya orang soleh ini. Ya. Jadi kalau bagi orang yang zuhud, nilai dunia itu sudah hilang di matanya. Ya, seandainya bukan karena tahajud, sebagian mereka mengatakan, seandainya dunia ini enggak ada tahajud, saya enggak mau tinggal di dunia ini. Ya, karena dia merasakan nikmatnya tahajud. Seandainya di dunia ini enggak ada tahajud, saya enggak mau tinggal di dunia ini. Ya, sampai ada orang soleh yang mengatakan demikian. Ya. Ya. Maka carilah ya nikmatnya dunia itu di 3 itu. Qiyamul lail, ya, bertemu dengan teman-teman yang soleh, atau di dalam sholat jamaah. Ya, dalam sholat jamaah. Al barakatu ma'al jamaah, ya, keberkahan itu selalu meliputi yang berjamaah, gitu kan. Sementara orang yang sendirian, ya, itu seperti syatin fil qasiyah, seperti kambing yang ada di pojokan, gitu kan. Ya kan, nyendiri. Kambing yang sendirian itu lebih mudah diterkam oleh serigala dibandingkan yang berkelompok. Maka orang yang menyendiri dari jamaah, dari orang-orang soleh, itu paling gampang diterkam oleh setan. Ya. Maka dengan kita berjamaah seperti ini, ya, ngumpul untuk pengajian, ya, berkumpul untuk sholat, itu mempersedikit apa? Kesempatan setan untuk menerkam, ya, Ya, karena ketika kita berjamaah itu sedikit sekali kemungkinan untuk bermaksiat, gitu loh. Arek ngelakoni yo isin, gitu kan. Nek keprucut enek sing ngelingke kan begitu ya. Tapi kalau sendirian, siapa yang kontrol? Maka sebagian ulama kita mengatakan puncaknya kesolehan itu, ya kan? Puncaknya kesolehan itu adalah ketika Anda sedang sendirian. Ketika Anda sedang sendirian. Maknanya apa? Ketika Anda sendirian tetap taat kepada Allah. Ya, karena kalau kita sudah sendirian itu kan nggak ada yang tahu kita bermaksiat. Yang dilihat di HP apa, yang dibaca apa, nggak ada yang tahu, gitu kan? Ya kan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau ketika sendirian itu bisa merasakan al-khauf, rasa takut kepada Allah, terus kemudian dia tetap menjaga dirinya tidak bermaksiat, ya kan? Itu kesolehan itu. Jangankan sendiri, yang berdua aja bermaksiat gitu. Iya kan? Lagi wong loro bermaksiat gitu kan. Iya, pameneh dhewean gitu kan. Kesempatannya bermaksiat itu jauh lebih besar. Iya kan? Enggak ada yang lihat ngorupsi gitu kan, dana apa nih. Iya. Maka banyak sekali maksiat-maksiat yang terjadi di kala orang itu sendirian. Ya kan? Nah, ini berkenaan dengan qiyamul lail. Ya, saya kira saya cukupkan aja. Ya, insya Allah untuk zuhud kita lanjutkan di
pertemuan yang akan datang tentang az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha, tentang konsep zuhud dari dunia dan penjelasan tentang remehnya itu dunia. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan monggo silahkan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silahkan. Ya. Jadi memang afdolnya itu dilaksanakan setelah tidur. Ya, tapi karena memang ada sebagian ulama kita atau seperti yang dilakukan Rasulullah sendiri, karena memang semua orang itu kan punya target gitu kan, punya targetnya ya. Kalau ada orang yang pengen di sana melancarkan hafalannya, pengen waktu yang lebih panjang, maka bisa dimulai habis isya gitu kan. Ya, karena dalam tahajud itu kesempatan kita untuk murojaah gitu kan. Iya kan? Murojaah, yang santri-santri gitu kan. Ya itu kesempatannya ya saat tahajud itu. Ya kan? Nah, karena kalau sudah siang itu kesibukan banyak sekali, apalagi kalau yang sudah berumah tangga. Gitu kan. Yang waktu malam itulah kesempatan yang paling optimal untuk mengulang hafalan gitu kan. Nah, padahal hafalannya banyak, kalau butuh waktu yang banyak hanya ketika bangun tidur atau sepertiga malam enggak cukup. Mungkin hanya bisa 1 juz saja. Tapi kalau dia ingin 5-7 juz kan perlu waktu yang panjang. Ya artinya memang di situ tergantung ya apa yang istilahnya yang menjadi prioritas. Ya tergantung apa yang menjadi prioritas. Ya. Dan tentunya antara yang satu dengan yang lain berbeda. Antara yang hafalan Qur'annya sedikit dengan yang hafalan Qur'annya banyak tentu berbeda. Gitu kan. Nah ini. Jadi silahkan habis isya ataupun habis tidur itu silahkan. Tapi yang afdol itu setelah tidur. Makanya dikatakan qiyamul lail itu kan bangun di waktu malam gitu. Intinya kan itu setelah tidur. Tapi ada juga seperti kejadian yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau pernah berkonsultasi ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya itu setelah sholat isya langsung witir gitu kan? Karena saya khawatir nggak bisa bangun gitu kan. Ya kan? Hal itu terus kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, silahkan Anda witir sebelum tidur kalau Anda takut tidak bisa bangun ya di waktu malamnya. Monggo. Gimana, Ustaz? Ya, mudah. Ya, jadi begini, kalau bagi orang yang sudah biasa melakukan amal-amal di waktu malam, kok dia keperucut malam itu, dia bisa menggantinya di waktu siang, di waktu duha. Ya, di waktu duha. Ya, termasuk wirid yang biasa kita lakukan malam seperti di kitab At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran itu diceritakan juga ada orang yang pada waktu subuhnya itu mimpi ditanduk-tanduk sama sapi. Ya, sama sapi, digudak-gudak harus sapi. Ternyata begitu bangun dia sudah subuh gitu kan. Ya. Terus akhirnya itu diceritakan ke temannya, saya mimpi seperti itu gitu kan. Ya. Karena apa? Karena wiridnya di setiap malam itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi dia sebelum tidur itu kebiasaannya adalah membaca surat Al-Baqarah. Berarti berapa juz itu? Dua setengah juz kurang lebih ya, 2,5 juz kurang lebih. Itu sebelum tidur Bu. Lah satu malam dia lupa nggak baca itu, pas tidurnya ngimpinya digudak karo sapi, gitu kan. Ya maka diberi nasihat, kalau kamu kelupaan di waktu malamnya, kamu ganti di waktu siangnya. Nah, ini memang bagi mereka yang sudah biasa, tapi kalau wong ora tahu tahajud kok terus kemudian tahajud di waktu duha gitu kan. Lah ngopo iki tahajud? Lah ngopo ndek bengi ra tahajud. Lah emang biasanya tahajud ya ora gitu kan. Enggak ya. Jadi begitu. Bagi mereka yang sudah biasa melakukan amalan-amalan di waktu malam kok keperucut gitu kan, maka boleh diganti di waktu siangnya. Ya kan? Silahkan.
mau digandeng niatnya dengan sholat duha juga boleh. Ya sekalian sholat duhanya 8 rakaat, diniati sekalian sholat tahajud. Ya, kalau dua amalan sunnah itu niatnya boleh digabung. Ya, Anda puasa Senin kok ngepasi pas Ayamul Bid atau ngepasi pas hari Anda puasa Daud gitu kan. Niatnya didobel. Gitu loh. Tapi kalau yang sunnah nggak bisa digandeng dengan yang wajib gitu kan. Poso nyarutang Ramadan gitu kan digabung dengan Senin Kamis nggak bisa. Ya, yang wajib sendiri, ya sunnah bisa digabung. Jadi begitu nggih. Jadi kalau sudah kadung niat ya, terus kemudian insya Allah tetap dapat pahala niatnya gitu kan. Kalau toh pun siangnya juga nggak bisa ganti gitu kan. Insya Allah tetap dapat niatnya. Masih mending niat. Orang kalau niat itu kan sudah ditulis 1, dikerjakan pahalanya 2 kan begitu. Tapi kalau orang mau berbuat maksiat baru niat nggak dihitung. Sampai dia melakukan maksiat itu baru dihitung 1 kesalahan. Itu di dalam Islam. Ya, rahmatnya itu seperti itu. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain? Nggih. Nggih, salat duha. Ya monggo. Kalau itu cara Rasulullah beda-beda ya. Kadang 2 rakaat sekali atau 4 rakaat sekali. Salam. Ya kan? Ya, atau 8 sekali salam ya. Kalau jenengan nggak mampu untuk berdiri panjang ya sudah jangan dipaksakan karena Rasulullah juga memberikan contoh 2 rakaat salam dan itu yang afdol. Karena banyak riwayat yang 2 rakaat salam daripada yang 8 kali salam atau 4 kali salam. Ini ya. Artinya hal yang lebih sering dilakukan Rasulullah tentunya lebih afdal. Ya. Sama kaitannya dengan riwayat sholat tarawih kan juga begitu. Pernah suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu melihat Rasulullah SAW itu dalam riwayatnya arba'an, 4 rakaat gitu kan. Tapi kan dari riwayat yang lain yang tadi juga saya bacakan, Aisyah juga mengatakan Rasulullah sholatnya 2 rakaat salam. Dan itu juga diperkuat lagi dengan riwayat dari sahabat-sahabat yang lain tentang 2 rakaat salamnya Rasulullah itu. Termasuk Anas bin Malik, kan begitu. Yang biasa Anas bin Malik itu melok tahajud Rasulullah gitu kan. Ya. Iya, artinya menunjukkan 2 rakaat salam itu lebih afdal ya kan. Silakan. Barakallahu fikum. Ada lagi dari ibu-ibu? Ada Bu? Sudah? Oh ya, silakan. Satu lagi. Sholat apa? Tahajud ya. Tahajud minimal 2 rakaat. Ya, 2 rakaat 1 witir. Ya, silahkan. Kalau memang waktunya sudah mepet adzan gitu kan, 2 rakaat 1 witir. Kalau sudah mepet sekali nggak sempat tahajud, setidaknya witir ya. Meskipun hanya witir 1 rakaat. Itu paling minimal ya. Syukur-syukur ya bisa 2 rakaat 3 witir ya, atau syukur-syukur bisa 4 rakaat ya 3 witir, syukur-syukur bisa 8 rakaat 3 witir gitu kan. Ya kan? Oke, jadi minimal 2. Ya, duha juga begitu, minimal 2. Ya, waktu duha itu dibagi menjadi 3, awal, tengah, akhir gitu kan. Awal itu ketika syuruk. Ya, tengah itu sekitar jam 9.10, akhir itu sekitar jam 10.11. Ya, keutamaannya masing-masing ada. Ya, para ulama menjelaskannya. Mengganti sedekah dari seluruh ros-ros kita. Jadi kalau di awal seperti sholat isyraq itu fadilahnya kan seperti mengerjakan haji dan sholat seperti mengerjakan haji dan umroh sempurna ya, haji dan umroh sempurna. Kalau nanti di tengah-tengah ya 9-10 ya mengganti ruas-ruas itu. Sedekahnya dari ruas-ruas tubuh kita itu. Ya, kalau 10 ke 11 itu diantaranya fadilahnya adalah untuk melancarkan rezeki kita.
Bisa, Bu? Monggo ya. Wah, ini saya dipasari Ustadz gitu kan. Ya nggak apa-apa, kasih di lapaknya itu tempat untuk sholat gitu kan. Ya sambil nunggu pelanggan sambil sholat, nggak apa-apa Bu. Ya itu bagus. Sambil menunggu pelanggan baca Quran itu bagus. Ya insya Allah itu justru menjadi sumber barokah gitu kan. Sehingga rezeki itu malah lancar gitu kan. Beneran, saya pernah menyaksikan sendiri ibu-ibu yang jadi dia penjual emas itu Bu ya. Di pinggir jalan itu biasanya yang nimbang terus ganti. Jual beli emas, jual beli emas. Jadi di pasar itu ada deret-deret gitu kan, orang jual beli emas itu. Yang paling ujung sini saya perhatikan betul. Saya kan waktu itu sedang ngesolkan sepatu gitu ya. Saya perhatikan betul, ini ibu ini ngaji terus gitu kan. Ngaji terus gitu kan. Dan keajaiban itu terjadi gitu kan. Ternyata orang-orang itu malah ke situ gitu kan. Begitu ada orang datang, dia berhentikan ngajinya, dilayani, ngaji lagi gitu kan. Datang lagi gitu kan, dia layani, ngaji lagi gitu kan. Masya Allah, istiqomah banget gitu kan. Ajaib itu kan, kok enggak yang kesana enggak jadi, kesini enggak jadi, kesini gitu kan. Masya Allah itu kan. Jadi jangan sepelekan ya, bekerja sambil ibadah. Ya insya Allah tambah barokah. Ya tambah barokah. Sampun ya. Kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Luar biasa. Bangun, berdoa, wudu dan sholat tahajud. Itu nggih, amalkan. Yang belum terbiasa minim 2. Terus ditambah witir 1. Nanti kalau sudah diusahakan terus, itu insya Allah nanti tambah-tambah. Dan ibadah, kuncinya ibadah itu dipaksakan. Harus dipaksakan. Itu kunci ibadah. Nanti kalau sudah terbiasa menjadi kebutuhan, insya Allah nikmat. Dan nanti disampaikan oleh Ustadz, nikmat dunia itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah sholat tahajud, yang kedua adalah kumpul dengan orang soleh, dan yang terakhir adalah sholat berjamaah. Ngaten, nanti mudah-mudahan menginspirasi kita untuk semangat, untuk memotivasi kita untuk menjalankan qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kita bisa melaksanakannya. Ngaten, ini nanti sholat suruk, sholat isra nggih, terus sarapan. Ngaten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.